Koruptor jangan dihukum mati. Kalau dihukum mati terlalu ringan, terlalu enak. Karena kalau dia sudah mati ya sudah selesai. Permasalahan dia di dunia sudah selesai. Beritanya tidak akan disebar-sebar lagi. Jadi hukuman mati bagi koruptor itu terlalu ringan, terlalu sepele. Nah, kita menanggapi masalah pro kontra hukuman bagi koruptor. Jaksa Agung buka peluang tuntut hukuman mati tersangka korupsi Pertamina. Nah, kami sendiri Al-Fakir Tamalim kurang setuju kalau para koruptor langsung dihukum mati. Kayak enak saja langsung dihukum mati, berarti kan sudah langsung mematikan ceritanya. Kisahnya dimatikan, ceritanya langsung selesai. Enak sekali kalau koruptor-koruptor itu langsung dihukum mati. Akhirnya tamat, kisahnya selesai, ceritanya selesai, jadi sandiwaranya selesai. Oleh sebab itulah kami Al-Fakir Tamalim mengusulkan nih, siapa tahu para netizen, para jamaah, pecinta, subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center setuju nih dengan usulan kami. Begini, kami punya usulan. Hukuman bagi para koruptor yang korupsi uang, baik uang negara maupun uang rakyat ya, di atas 1 miliar rupiah. Ya, ini harus ada nominalnya lah. Kalau tidak di atas 1 miliar rupiah itu kan masih agak kecil. Nah, ini harus sudah di atas 1 miliar rupiah adalah terlalu ringan. Terlalu ringan kalau dihukum mati. Nah, kalau di bawah 1 miliar silakan, nggak apa-apa ya. Maksudnya begitu. Kalau di bawah 1 miliar rupiah langsung dihukum mati silahkan. Tapi kalau sudah lebih, di atas melebihi uang 1 miliar rupiah langsung dihukum mati itu terlalu ringan. Karena setelah dia mati maka masalah di dunia akan selesai baginya. Jadi masalah hiruk pikuk masalah di dunia itu akan selesai. Bagi para koruptor-koruptor yang sudah dimatikan itu ya selesai. Masalah keluarganya itu kan lain lagi. Bagi dia yang sudah bersalah itu, bagi dia pelakunya, kalau udah mati selesai, tamat cerita. Ceritanya sudah tamat, selesai. Oleh sebab itulah agar para koruptor di negara Indonesia semakin takut dan jerah. Ya, para pejabat-pejabat lain agar tidak korupsi begitu. Maka sebaiknya para koruptor ini dihukum potong kedua tangan. Lah, kalau dihukum potong kedua tangan ini kan ada tuntunannya. Di dalam syariat agama Islam juga dituntun begitu. Tapi kalau langsung mati itu ya gimana? Hukuman selalu mati itu langsung ringkas. Hukuman langsung mati itu langsung motong kisah, potong sisa, kisah dipotong, sejarah dipotong begitu saja. Enggak ada efek jerahnya, kurang. Ya, kurang. Tetapi kalau misalnya kedua tangannya dipotong, mulai dari lengan dulu, lengan itu pergelangan lengan mulai dari ujung jari sampai pergelangan tangan dipotong bersilang. Kemudian kedua kaki, ya kakinya mulai dari telapak itu dipotong. Nah, kalau semakin besar ya, semakin besar lagi uangnya, dipotong lagi sampai ke siku. Ke siku dipotong, kemudian siku ini kiri kanan dipotong. Nah, kalau kaki kan awalnya pergelangan kaki. Ya dipotonglah sampai lutut. Dipotong sampai lutut, lututnya dipotong dua-duanya. Jadi kedua tangan dipotong, kedua kaki dipotong. Lah, kalau korupsinya seperti Pertamina ini kan ratusan triliun, langsung aja potong dal-dal ya kan, tangan kanan kiri, kaki kanan kiri. Tidak hanya tangan kanan kiri, kaki kanan dan kiri, tetapi juga sekaligus potong kedua daun telinganya. Jadi kedua daun telinganya dipotong aja sekalian. Kedua daun telinga. Kemudian potong kemaluan. Potong lidah. Lidahnya potong. Dipotong-potong semuanya karena dia memang telah memotong uang rakyat. Nah, ini insya Allah akan jerah kalau ini. Jadi perhatikan nih, dan direnungkan. Tangannya dipotong kanan kiri. Kemudian kakinya dipotong kanan kiri. Buntung pokoknya sampai ke paha. Paha ini berarti tinggal tubuh doang. Tinggal tubuh pun ya kedua telinganya dipotong. Kedua telinganya dipotong dan kemaluannya dipotong ya, dikebiri lah. Lidahnya dipotong. Kemudian tapi diobatin ya, diobatin kemudian agar sembuh. Agar sembuh jangan dibiarkan. Kemudian setelah itu dimasukkan penjara.
Biar ini efek jerahnya semakin begitu. Biar keluarganya melihat, ya, anak-anaknya melihat, tidak apa-apa. Biar efek jerah. Orang koruptor itu telah merugikan seluruh rakyat Indonesia, merugikan negara, merugikan seluruh rakyat Indonesia, merugikan segalanya pokoknya. Oleh sebab itulah harus dipotong tadi kedua tangan, kedua kaki, kemudian telinga, kedua daun telinga, kemudian lidahnya dikebiri, dipotong kemaluannya. Kemudian setelah itu dimasukkan penjara, ya, misalnya kurungan gitu. Kemudian ada ular-ular berbisa, ada kalajengking, dan nggak langsung mati, nggak boleh. Pokoknya harus berkutat dengan ular berbisa atau kalajengking. Tapi harus ada petugas yang nungguin. Setelah dia meronta-ronta, kan dia nggak punya tangan, nggak punya kaki tuh. Biar rasakan tuh, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Matanya masih melihat pelerak-pelerok, ya kan. Telinganya masih mendengar, tapi dia ketakutan luar biasa. Ini adalah hukuman yang dahsyat. Apakah kejam? Loh, dia tidak kejam. Ya namanya hukuman itu ya kejam. Hukuman apapun ya kejam. Hukuman apapun ya, nggak ada hukuman yang tidak kejam. Lah karena dia sudah berbuat kejam kepada sesama manusia yang lainnya, selama ini sudah mendolimi rakyat, ya, makan uang rakyat, mensengsarakan rakyat, rakyat jadi sengsara, menderita gara-gara para koruptor ini. Ya memang apakah hubungan seperti manusiawi? Dia sendiri telah melakukan perbuatannya yang tidak manusiawi. Memakan uang rakyat sampai triliunan rupiah itu nggak manusiawi. Nggak manusiawi sekali, itu kan bukan uangnya dia sendiri. Uangnya rakyat, uangnya negara. Tapi digarong, itu namanya nggak manusiawi. Nah sekarang dihukum begitu. Jadi kedua tangannya dipotong, kedua kakinya dipotong, kemudian daun telinganya dipotong, kemudian alat kelaminnya dipotong, lidahnya dipotong. Setelah itu dimasukkan penjara, dikasih ular atau kalajengking dan tidak boleh mati, atau dimasukkan ke dalam kurungan besi, atau dibuang ke hutan. Buang hutan dulu lah, atau gimana, pokoknya begitu. Yang sifatnya ini seluruh pejabat-pejabat itu kalau melihat ini dia ketakutan. Jadi fungsinya, salah satu efek jerahnya, seluruh pejabat, manusia manapun yang melihat, ya, hukuman seperti ini tuh akan mikir-mikir. Wih, hukumannya begitulah. Kalau hukumannya mati, mati, selesai. Makanya jangan langsung dihukum mati. Seperti inilah yang dimasukkan ke kurungan besi, kemudian dipampang di jalan-jalan agar dilihat oleh setiap orang yang melintasi jalan. Jadi setiap ada orang melihat itu kan kelihatan tuh. Jadi koruptor itu sudah nggak memiliki kedua tangan, nggak memiliki kedua kaki, dimasukkan kurungan, digantung gitu, dan masih hidup, dilihat oleh banyak orang. Itulah hukuman yang cocok bagi koruptor menurut saya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan berkomentar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.